Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar dari jawab salamnya sepertinya bulan depan mau berangkat umroh. Saya doakan yang aminnya kenceng, berangkatnya bersama keluarga. Yang aminnya makin kenceng, saya doakan berangkatnya gratis. Aminnya kenceng banget. Masya Allah. Kenceng ya Bu, yang terakhir ya, gratis. Malaikat ingat sama wajah-wajah kita. Wajah-wajah gratis. Masya Allah. Saya ucapkan salam kedua, salam ta'zim, salam hormat. Mudah-mudahan duduk kita di sini Allah berikan kemudahan. Allah mudahkan urusan kita, amin. Allah berkahi kehidupan kita. Mudah-mudahan hatinya lapang, urusannya gampang, bisa nulunasin hutang. Ada hutang Ibu? Saya kira orang Bekasi yang punya hutang sama ya. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim ala sayyidina Muhammadin sayyidul awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيوت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة غشيتهم الرحمة وخفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. صدق الله العظيم وصدق حبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, baru muqaddimah kopi sudah datang. Ternyata bukan sekedar kopi, di sampingnya ada teh. Ternyata di tengahnya ada sebotol air putih, kurang satu susu. Matur suwun sangat, alhamdulillah, jazakumullah khair. Yang kami ta'zimi, yang kami hormati, para sepuh, para alimi ulama, para tokoh masyarakat, dewan asatidzah, terkhusus yang kami ta'zimi, yang kami hormati, guru kita, murabbi kita Kiai Haji Khairuddin, mata'anallahu bitilli hayati,
Mudah-mudahan segala ilmunya senantiasa membimbing kita dan bermanfaat buat kita semuanya. Amin. Yang minta uzumi Al-Mukarram Al-Ustaz Ridwan, juga Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Nasihin, dan juga Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Munir, tidak lupa kepada Menteri Perhubungan yaitu Kiai Haji Zamroni Maksum, karena beliau yang menjadi penghubung kami, jadi kita anggap beliau adalah Menteri Perhubungan. Kalau ibu-ibu yang di belakang Menteri Perbadogan katanya, kata Kiai Anwar Zahid. Yang mudah-mudahan jamaah dirahmati Allah, kita semuanya pada kesempatan pagi hari ini tahadus bin nikmah luar biasa. Ini pertemuan yang ketiga pada silaturahim ke Sengon Batang, yang mana tadi sudah diceritakan CLBK. Tahu bu CLBK? Atau Cilok? Cinta lama bersemi kembali. Gara-gara HP-nya hilang, akhirnya nggak ketemu. Sekali ketemu, nomornya ketemunya di mana? Di Thailand, jauh. Tapi qadarullahnya ya memang sudah hati ini ingin ke Sengon, ke sini, dan beliau juga mungkin rindu sama saya, maka tidak ada hambatan tempat dan waktu. Allah takdirkan bisa bertemu pada saat hari ini. Alhamdulillah, Masya Allah. Yang kedua, tadi juga luar biasa, dibilang kita rada-rada berat. Saya kelahiran 89. Berapa bu? 89 17 ya, 36 apa 35 ya, perasaan saya masih 25 soalnya. Ya, dipanggil Kiai Haji Abu Bakar, sepertinya udah kayak orang mau jatuh ya. Kata orang Bekasi, kalau udah dipanggil Kiai Haji Abu Bakar udah kayak kuntilanak mau terbang ya. Oh, berat sekali, berat. Dibilang Kiai ya kita menumpang liwet, belajar makan ikan peda. Kalau dibilang haji ya alhamdulillah. Kalau haji mah dari bujangan, cuma hajinya haji kosasih. Tahu kosasih? Ongkos boleh dikasih ya. Ada juga haji Fatimah ya, pergi haji karena dapat kusuran tanah. Nah, saya termasuk hajinya haji kosasih, diongkosin ya, haji boleh kasih. Ketika masih bujangan, karena belum menikah pada 2009, karena saya menikah 2012, sampai saat ini dikasih hadiah dari pertingkahan itu, dikasih baru momongan, baru OTW, baru mulai 8. Baru berapa? Kalau baru apalagi OTW 8, berarti kalau belum 15 belum. Ya, saya kalau ketemu orang, anaknya berapa? 7, OTW 8. Oh Pak Ustadz, banyak ya anaknya. Mudah-mudahan banyak anak, banyak rezeki. Saya pegang itu ya. Yang penting jangan sampai banyak anak, banyak utang, banyak anak, banyak pusingnya ya. Tetapi kita pegang, insya Allah kata Kiai ya, orang yang punya ilmu, orang yang mengamalkan ilmu, orang yang mendawamkan daripada ilmu ya, la ghurbata li'alimin, tidak bakalan susah sengsara bagi orang yang punya ilmu. Maka itu yang kami pegang, sehingga
setiap berpunya anak terus. Kata istri saya, ternyata ada alasannya. Abi, pokoknya nggak boleh kawin lagi, nggak boleh nambah lagi, cukup aku saja. Kalau mau nambah anak boleh, itu jadi alasan. Pokoknya jangan nambah istri, nambah anak aja. Makanya beranak terus. Masya Allah. Ya, sedikit cerita itu tadi jamaah dirahmati Allah sebagai pengenalan kami. Saya asli asli Purbalingga. Kalau nggih asli Purbalingga, Jawa Tengah, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga. Tetapi kula niki pun sekolah dangu teng Jakarta. Jadi mboten saged alus bahasa Jawi, tapi ngapak bahasane. Nang kene ngerti ngapak. Jirene orang ngapak ora kepenak. Ya bocah meletek dewek karena saya dikasih hadiah dari Allah sebagai istri saya itu adalah orang Betawi, orang Jakarta, ya, maka Jawanya saya hilang, tetapi ngerti kalau bahasa ngapaknya bisa, ya, karena istri seorang Betawi, hidup suasana Betawi, sekarang juga di Bekasi bahasanya Betawi, maka saya seperti orang Betawi. Kalau kayak nggak bisa bahasa Jawa nggak ketahuan, karena kalau Jawa biasanya ada medok, ya, mau kemana yang nggak ada. Nah, saya udah hilang itu, ya, sudah ente mau kemana ente begitu. Jadi udah Betawi saja. Tapi insya Allah, alhamdulillah tidak menghilangkan daripada kejawaan saya di Jawa Tengah. Alhamdulillah di sini juga tadi sudah dipesan bahasa apa untuk ceramah, saya pilih bahasa Indonesia campur ngapak. Leres nggih? Nggih, tuh. Saya itu aja yang ngerti. Masya Allah. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita langsung saja masukin gigi 4, langsung jos. Kata orang Betawi, ikan sepat, ikan gabus. Tahu pantun nggak, Bu? Pantun ya, kalau orang Betawi itu biasanya mantun. Nanti ibu bapak bilang cakep ya. Saya doain yang bilang cakepnya kenceng, insya Allah berangkat umrohnya cepet. Belum. Ikan sepat, ikan gabus berendam di air tawar, lebih cepat, lebih bagus, karena perutnya sudah lapar. Ya, baik jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya membawakan tema kehidupan secara umum. Saya mau tanya dulu, di sini Bapak Ibu sekalian pengen nggak hidupnya tenang? Ada nggak di sini pengen tidak hidupnya senang? Senang? Nggak ada. Jadi maunya apa? Mau tenang atau mau senang? Kalau orang senang belum tentu tenang. Tapi orang yang tenang sudah pasti pilih yang mana, Bu? Tenang dan senang. Iya. Kalau tenang dan senang, maka yang dirumus dalam agama kita disebutkan itu hidup yang barokah. Apa, Bu? Barokah. Kira-kira kita semuanya hidupnya kita ingin barokah apa tidak? Ingin. Kalau ditanyakan pengen senang, pengen tenang, pasti pengen barokah, sudah pasti hidup manusia di dunia ingin tenang, ingin senang, apalagi ingin barokah.
Pertanyaan kita, apa sebab-sebab barokah dan apa yang menghilangkan barokah? Apa itu barokah? Secara umum para asatidz, para guru terlalu sampaikan buat kita yang namanya barokah yaitu ziyadatul khair, tambahnya kebaikan-kebaikan. Kalau bahasa Bekasinya orang Jakarta adalah banyak belum tentu barokah, sedikit belum tentu kurang, tapi barokah adalah cukup. Napa Bu? Cukup. Ingin ke Mekah cukup. Musim hujan gak punya mobil, beli mobil cukup. Beli motor cukup. Ya, nambah istri ibu ketawa ya. Cukup. Ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Inti daripada barokah adalah kalau kita lihat umur yang barokah itu umur dibawa untuk taat nyaman, dibawa sholat adem, dibawa ngaji rajin. Itu ciri umur jasad kita barokah. Harta yang barokah dipakai sedekah gampang. Sifat pelit, medit, kikir, napa meneh? Bakhil, apalagi? Butut kasiran, kuntit, macam-macam tuh. Itu hilang. Karena ciri harta yang barokah makin dipakai untuk taat, dipakai zakat, dipakai infak, itu nyaman. Walaupun dapatnya biasa-biasa saja. Tapi kalau ciri yang tidak barokah itu gampang habis. Dipakai buat taat susah, dipakai buat hidup cepat habis. Hati-hati. Kita tunjuk diri kita, ya Allah, yang mana nih, jangan-jangan harta saya, jangan-jangan umur saya, waktu saya ini dipakai buat taat apa enggak? Kita tunjuk sendiri, jangan tunduk orang lain. Insya Allah ngaji kita ngaji diri, bahasa Jawanya ngaji ben aji, ngaji ben aji. Kesuksesan ngaji itu bukan sekedar Allah berikan ilmu, makin pinter mengaji, makin pinter mengukur diri, kesalahan diri, introspeksi di diri. Makin mengaji yang sukses, makin menyalahkan diri, tidak menyalahkan orang lain. Yang pertama, arba'atun min asbabil barokah, ada 4 sebab-sebab barokah. Ada berapa Bapak Ibu? 4. Saya kadang duduk, saya sering berdiri, boleh Bu? Ya, saya dari semalam duduk soalnya naik mobil pegel. Ya, sampai sini duduk lagi. Nanti saya pulang duduk lagi. Jadi berdiri nggak apa-apa Bu ya. Satu, memang duduk terus. Kedua, saya orangnya kuntet. Kamu kuntet Bu, kecil. Kalau duduk mblesek orang katon. Ya, tapi cilik-cilik kayak gini anaknya wis waduh. Doyan apa Bu? Doyan nggih, Masya Allah ya. Arba'atun min asbabil barokah, ada 4 sebab-sebab barokah. Kita ingin senang, kita ingin tenang, kita ingin barokah. Ingat-ingat ada 4. Kita bawa pulang ya. 4. Yang pertama adalah takwa Allah. Takwa sama Allah. Hidup ini bekal yang paling baik untuk menuju Allah, takwa. Usaha yang kita miliki akan kita tinggalkan. Harta yang kita miliki akan menjadi ahli waris. Apapun yang kita miliki akan sirna di dunia ini, tetapi bekal yang luar biasa adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa.
Takwa menjadi keberkahan buat hidup. Saya mau tanya di sini, mohon maaf ya. Hidup kita kan pengen tenang ya. Berarti orang tenang itu nyaman, adem, ayem, tentrem. Coba, adem, ayem, tentrem. Enak apa enggak? Enak ya. Orang yang adem, ayem, tentrem tuh enak. Nggak gerasa gerusuk, mukanya nggak ada tulisannya di sini masalah, bawahnya lagi utang, bawahnya lagi mblerak, ya, mukanya kusut, banyak masalah, banyak. Kira-kira orang hidup di dunia ini banyak nggak masalahnya? Banyak. Yang nggak punya istri masalah, jomblo. Lihat orang gandengan ngenes. Ya Allah, pengen punya istri, pengen punya pasangan tuh. Ada di sini jomblo? Ada? Janda ada janda? Jandanya tua apa muda? Yang tua kasih Pak Haji Munir, yang muda kasih saya. Masya Allah. Bapak Ibu sekalian, orang hidup di dunia banyak masalah. Jangan kata ibu-ibu kita yang sedang megang mic saya, ada masalahnya. Karena memang dunia adalah darul imtihan, tempatnya masalah. Hanya Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, kita ingin masalahnya itu hilang. Masalahnya itu hilang. Dengan cara apa? Karena keberkahan itu semakin berkurang, kenyamanan semakin hilang, dikarenakan ada sesuatu yang hilang dalam hidup. Keberkahan akan membaik, kehidupan akan menjadi kebaikan ketika ketaatan semakin bertambah. Maka takwa itu menjadi kunci segala permasalahan. Apa saja permasalahannya? Ya. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allahnya kurang semangat ibu. Ibu mau berangkat ke Mekah, mau 1 tahun sekali, mau setahun 2 kali, mau setahun 3 kali, sebulan sekali, sebulan 3 kali. Jangan sebulan 3 kali, nanti bapaknya nggak ada yang masak. Ke Mekah lagi. Saya ngalamin sebulan 2 kali, itu sudah baru pulang, seminggu istirahat, berangkat lagi. Capek ya, nggak ada kesempatan. Kalau sebulan 3 kali ada yang paket 9, pulang berangkat begitu. Masya Allah. Saya doakan yang baca Allahnya kenceng nih, mudah-mudahan Allah berikan jalan keluarnya, rezekinya melimpah, ngocor seperti air Zam-Zam, bisa ke Mekah bolak-balik. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka niscaya Allah akan memberikan jalan keluar dari segala permasalahan kita. Orang hidup banyak masalah katanya tadi. Ya, apa saja jadi masalah. Belum punya pasangan, masalah. Setelah punya pasangan, masalah. Masalahnya apa? Udah punya, belum punya rumah, masalah. Belum punya anak, masalah. Belum punya pekerjaan, masalah. Menurut si jomblo, pengen kayaknya lihat orang nikah enak nih. Kata orang yang punya pasangan, kayaknya jomblo enak nih gitu ya. Jadi saling menunjuk, kayaknya enak, kayaknya. Padahal perasaan kita lagi jomblo, ngenes, nggak ada punya pasangan. Sudah punya pasangan, ngenes mikirin sarapan belum, buat becer dagangan belum, buat sekolah anak belum, bayaran SPP belum, buat bensin belum. Weh, pusing malahnya masalah.
Orang yang takwa maka Allah akan berikan solusi masalah. Maka itu akan ada ketenangan, akan ada ketentraman dalam hati ketika kita merasa takwanya itu ada. Makanya tadi nyambung kepada banyak anak banyak rezeki, bukan soal jumlah. Jangankan 7, 1 anak kalau nggak dibawa taat sama Allah, siap-siap 1 anak jadi masalah. Bener nggak? 1 anak satu-satunya bikin masalah, pulang masalah, pergi jadi masalah. Kalau pergi tahu-tahu ada berita, ya Allah ketangkep nyolong motor anak kita. Pulang bawa masalah, utang, setiap warung utang kita yang ditagih, jadi masalah. 1 anak bisa jadi masalah kalau kita tidak didik dengan takwa kepada Allah. Tapi 7 anak, 8 anak, 12 anak di Cikarang tempat saya, dari Bekasi tempat saya, sebelah sana arah Cikampek, namanya Cikarang. Saya punya teman Ustadz, anaknya 18. Mantep nggak tuh? Berarti 13 ya. Nah itu dia, kadang-kadang istrinya 1, ya luar biasa tuh. Itu luar biasa ya. Ya. Tapi memang seorang ustadz itu luar biasa. Saya sering dilaconin begini, ustadz, namanya juga ustadz, UST. Kalau singkatan Indonesia, ustadz, bukan ustaz. Kalau itu bahasa Arab, guru. Ini ustadz. Ada singkatannya ustadz. Usaha tidak anak deres. Ya, usahanya nggak ada, tapi anaknya deres. Kenapa? Ya memang ustadz, usaha tidak anak deres. Yang kedua, ustadz sering sarungan. Pokoknya bayi-bayi yang pakai sarungan biasanya anaknya banyak. Karena saya termasuk yang pakai sarungan. Pulang tahlil sarungin istri, keluar lagi. Pulang ceramah sarungin, lagi. Pulang dari sini, sarungin lagi. Masya Allah. Ya. Pokoknya siap-siap disarungin. Kalau punya suami kiai, disarungin terus. Baik, kembali yang kita bahas, jariyah ja'allahu makhraja, dikasih jalan keluar. Dikasih jalan keluar ya. Orang yang beriman, orang yang takwa, urusan hidup itu kecil. Memang segala sesuatu, ada perkataan begini, halo, kok terpesona melihat saya ya. Orang hidup jamaah dirahmati Allah ya, apa tadi, bahwa pernah dengar begini, uang bukan segalanya. Benar nggak Bu? Ada ya, uang, duit bukan segalanya. Betul nggak? Tapi kadang-kadang ada yang bilang, memang uang bukan segalanya, tapi hari ini segala-galanya pakai uang. Saya mau tanya, ibu ke pasar belanja bawa? Iya. Mau ke warung beli beras pakai uang? Iya. Mau arisan pakai uang, mau ke belanja ke pasar pakai uang, mau ngaji ke Sengon pakai baju, Masya Allah, pakai uang. Arti tapi bukan segala-galanya, karena uang tidak menyelesaikan masalah, tetapi ketakwaan kita bakalan jadi penyelesaian daripada masalah. Masalah itu kadang datang kepada kita bukan karena suasana, bukan keadaan, tapi diri kita yang menciptakan masalah. 1, ketaatan akan menjadi solusi masalah, tetapi kemaksiatan akan membawa masalah. Sayyidina Ali dalam Thailul Ma'arif, Tarikhul Khulafa, beliau mengatakan jazaa'ul ma'siyah, balasan bagi orang yang berbuat maksiat, dosa, itu ada balasan di dunia. Dampak buruknya, sebagaimana ketaatan ada dampak baiknya. Wal aqibatu lil muttaqin,
dampak buruk kesalahan kita, dosa kita, kemaksiatan kita juga di dunia dalam hidup ada dampaknya. Satu, kata beliau, jazaul ma'siyah. Yang pertama adalah al-wahnu fil ibadah. Lemah, lemes, loyo dalam ibadah. Kon ngaji empuhlah ngaji terus, kesel aku. Sholat yang esok ya ana maning pak, ana maning esok ya ana maning. Kesel lah wingi sholat, ngesuk sholat, sebendina sholat. Ngerti ora pak? Ini bahasa yang ngapaknya keluar ya. Sampai ibu-ibu habis sholat zuhur, sholat lohor 2:30. Habis itu Allahu Akbar, sholat, salam, assalamualaikum, ajan asar, Allahu Akbar. Itu ibu-ibu yang habis sholat tadi. Ya sekarang mah waktu cepet banget ya. Lah gimana nggak cepet tuh, sholat zuhurnya mepet asar ya begitu. Jazaul ma'siyat, alwanu fil ibadah, siap-siap mengukur diri kita. Kenapa sholat saya berat? Kenapa ngaji saya ngantuan? Kenapa wirid saya ini gak enak? Itu salah satunya dosa yang belum kita hitung dan kita sesali. Itu membawa dampak buruk dalam hidup. Yang kedua, dampak yang kita lakukan dalam kehidupan kita, keburukan itu berdampak buruk. Wadhaiqu fil ma'isyati, yaitu sempitnya hidup. Jadi orang yang banyak dosa itu hidupnya sempit. Sempit apanya? Hatinya sempit. Sempit apanya? Sempit pikirannya, sempit hidupnya, sempit segala-galanya. Saya mau tanya, orang hidupnya sempit enak apa enggak? Enggak. Sempit tidak bisa bergerak, enggak ada solusi. Kenapa sempit? Banyaknya dosa. Tapi ingat ya tadi, ngaji hati itu ngaji di diri, bukan ngajiin orang. Minterin diri, ngerasa diri, jangan ngerasani orang. Wadhaiqu fil ma'isyati, sempit dalam hidup. Yang dimaksud apa Bapak Ibu? Hidupnya tuh sempit ya. Dikasih harta kurang, dikasih banyak nggak cukup, terus aja permasalahan. Dari istri masalah, dari anak masalah, dari hidup masalah, ekonomi masalah. Hatinya jadi sempit, ruwet, mumet, jelimet, apalagi Pak ya, berebet ya hidupnya. Kenapa? Orang yang maksiat itu dampaknya akan ada dalam rezeki, dalam kehidupan, dalam rumah tangga ya. Man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dariku, dalam tafsir disebutkan a'rada, berpaling dariku itu adalah ang dzikri, dari mengingatku itu berpaling dari Quran, berpaling dari masjid, berpaling dari sedekah, berpaling dari ibadah, berpaling dari kebaikan. Orang yang sudah berpaling dari sholat, ibadah, kebaikan, Al-Quran, ketaatan kepada Allah ditinggalkan, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya kehidupannya sempit. Wong nek gak pernah sholat, gak pernah ngaji, jelimet, mumet, sepet ya nggih? Iya. Orang yang doyan sholat, padang atine, padang rupane. Bener nggak tuh bahasa Jawa ya? Saya ini Jawanya Jawa karbitan nih ya. Jadi karena kebanyakan lama di Betawi, bahasanya ya begini ya. Yang ketiga
adalah dampak dari maksiat yang kita lakukan adalah wa ta'asu fil ladzati, hilang kenikmatan, kelezatan dalam kehidupan kita, dalam nikmat. Qila, maka dikatakan, ditanyakan, wa ma ta'asu fil ladzati, apa yang dimaksud hilangnya rasa dari nikmat? La yanalu syahwatan halalan illa ma ja'uhu yanghisuhu iyahan, akan datang kenikmatan kepadamu, tapi akan datang juga sesuatu yang menghilangkan kenikmatan halalmu. Wah, susah itu hidupnya. Nikmat itu tidak akan terasa nikmat yang halal ketika dicampur dengan dosa. Maka anak-anak muda katanya ada istilah sekarang, pacaran abi umi. Gadang pacaran abi umi, belum halal, belum nikah, belum akad, udah mulai WA-WA-an. Di sini nggak ada ya. Waduh, assalamualaikum umi, bangun jam 2 malam nih, tahajud yuk. Fred lah, belum istri, belum apa, santri sama santri juga WA-an, TikTok, segala macam. Ingat, apalagi kita yang sudah berumah tangga, hati-hati. Ya, wa ta'asu fil ladzati, itu bakalan hilang kenikmatan yang halal. Mohon maaf, kita punya harta gampang habis, nikmatnya nggak ada. Bukan kurang hartanya, hartanya banyak, tapi rasa dalam nikmat harta nggak ada. Kalau dalam rumah tangga, kenikmatan dalam rumah tangga makin menurun dan makin hilang ketika ada maksiat dalam kehidupan kita. Jadi siap-siap Bapak Ibu, kalau ada suami sudah tidak senang lihat istri, wah ciri-ciri. Atau sebaliknya, istri udah nggak demen lihat suaminya. Jangan-jangan kita ini seorang laki-laki lebih lezat memandang rumput tetangga ketimbang lezat memandang istri. Halo, kadang ya jujur-jujur ya, perempuan itu suka dipandang dan laki-laki suka memandang. Iya, hati-hati Ibu. Jadi kadang-kadang begitu jamaah dirahmati Allah, kalau mata ini dipakai maksiat, siap-siap dibawa taat berat. Mata ini dipakai dosa, maka jangan harap lezat dipakai baca Quran. Mata ini dipakai dosa, jangan mengharapkan lezat dalam memandang perintah Allah, berat. Termasuk ketika kita suka memandang yang haram, maka dampak buruknya akan tidak nikmat memandang yang halal. Ini apa nih? HP. Kalau kata orang sana, ini namanya setan gepeng. Apa Bu? Setan gepeng ini. Ya. Ini dipakai yang namanya dosa itu, masya Allah, luar biasa, auzubillah ya. Ya, maka hati-hati, niatkan pertama kali buka itu harus ada niat. Saya niat buka kajian, saya niat buka Quran dari awal. Kalau cuma buka langsung, buka TikTok langsung, nggak ada niat pencarian, udah yang lewat banyak. Ada yang goyang ngebul, ada yang goyang ngesot. Satu lagi, semua goyang sudah ada. Ada yang belum di TikTok, namanya goyang goyang nyungsep. Ya. Semua model ada, semua warna kulit ada, semua bentuk, naudzubillah ada. Itu kita nikmati, jadi resapan dosa. Maka siap-siap apa yang kita lihat sebagai dosa, kemaksiatan, mengalir keburukan sama kita, maka sudah pasti dicabut kenikmatan memandang yang halal. Naudzubillah min zalik. Maka kalau pengen kita sayang sama istri, kita anggap istri kita bidadari kita, walaupun kamu sudah tidak yang dulu lagi. Memang kenapa ayah wajahmu sudah berubah? Waduh, udah kayak Roma Irama. Kenapa ayah?
karena dulu kau langsing, sekarang seperti buntelan kentut. Ya, akan ada perubahan, ada. Maka cinta sejati itu dari sini, ya, ketika kita menjaga mata kita dari perbuatan maksiat, akan ada rasa kasih sayang kepada pasangan. Bukan hanya bapak-bapak, bagi ibu-ibu sama. Ibu yang dilihat sinetron, yang dilihat orang ganteng, tinggi, kaya, wangi, pakai jas, hidung mancung, kumis tipis, badan tegap, tinggi, kekar, putih, glowing. Laki sekarang glowing Bu. Ketika kita lihat, wah ganteng sekali ya. Nonton drama Korea, wah cakep sekali ya. Ketika lihat yang ada di rumah, loh kok mblerek sekali ya. Mblutak sekali ya, begitu ya. Putek kata orang Jawa. Hati-hati. Maka betul kata Sayyidina Ali, kalau kemaksiatan dilakukan, kelezatan ibadah, kemudian kenikmatan hidup, dan juga kenikmatan dalam hal yang halal akan dihelakan. Na'udzubillah min dzalik. Jam berapa ini? Terus Bu. Waduh, nih. Di sini ceramah sampai jam berapa? Berapa jam kalau di sini ceramah? 1 jam. Wah, klepek-klepek ya. Itu baru pertama. Jadi takwa akan membawa keberkahan dan menjadikan hasil yang luar biasa. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau sudah diperbaiki takwa kita, Allah berikan kemuliaan dari jalan keluar dari setiap perjalanan kita. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dikasih rezeki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Kalau bahasa Jawanya apa? Yang tidak disangka-sangka. Nyonon-nyono. Ya, kalau kata orang Bekasi, ujuk-ujuk tiba-tiba. Contoh, Bapak habis macul di sini kan banyak kan tani ya. Tani apa kayu? Ya, habis ngusen lah ngurusin kayu, duduk santai-santai, rokokan, ngopi. Tiba-tiba ada temen, Mas, lagi apa Mas? Ini lagi santai, habis nguli. Oh ngono ya, nggak ada kegiatan toh? Nggak ada. Mau nggak makan? Ditawari makan. Yuk mau, belum makan iki. Oh siap. Tapi nggak ada motor iki, nggak ada motornya ini. Wes tenang, aku ajak makan, aku jemput. Alhamdulillah. Dapat 2 tuh, diajak makan gratis, dijemput pula. Apalagi jemputnya pakai L4, masya Allah, luar biasa. Ya. Habis itu sampai di sana, ya, makan di sana, habis makan disangoni. Enak gak? Diajak makan gratis, dijemput, disangoni. Ya, bungkus. Habis bungkus diamploi. Amplop. Ya. Kan lumayan tuh. Enak gak? Ya, selamat membayangkan begitu tuh. Kira-kira, ya. Itu rezeki nomplok. Min haitsu la yahtasib itu ibaratnya rezeki nomplok, nggak ada niatan, nggak ada janjian, nggak ada hubungan apa-apa, tiba-tiba dapat rezeki, diajak makan, dijemput, ya, di BSI apa? Dibungkusi, disangoni. Enak napa mboten? Enak. Nah itu rezeki begitu ya. Akan ada ketika sholat kita bener, ketika ngaji kita tuh ngerasa adem, itu nanti ada waktu-waktu yang mana min haitsu la yahtasib, rezeki nggak disangka-sangka. Lah saya pengen umroh dulu sebelum ini. 2025 ini kan hitungannya baru 7 kali nih. 2025 2024 kemarin ke sana sebelum Covid ya, pindah-pindah gitu ya. Itu kayaknya pengen umroh. Itu kayak di TV, pengen bakso, turun bakso gitu. Pengen umroh, tiba-tiba ada yang nelpon, Ustadz ya, awal bulan nggak ada kegiatan. Ya kegiatan ada. Ustadz bisa sedia berangkat bersama jamaah, nemenin gratis, diongkosi, digratisi,
Ya, enak ora tuh? Dikasih macam-macam ya kan. Kalau berangkat gratis bawa rombongan itu jadi tour leader, jadi pemimpin rombongan itu kan digaji. Gaji samniki 8 juta, 8 juta berangkatnya. Umrohnya gratis, belum fee dari jemaah. Pak Ustadz matur suwun ya, 10 real, 100 real. Pak Ustadz cocoknya bajunya nomor berapa? Ini nomornya iki. Pak Ustadz kopi ya, Pak Ustadz kormaknya korma ajwa nopo sukari. Terus gue itu segendotan Pak kalau pulang dari sana. Wis umrohnya gratis, dikasih samoni, terus bawa bungkus korma macem-macem. Nah itu hitungan begitu. Dan nanti Bapak Ibu sekalian, orang yang makin takwa akan ada masa-masa itu tanpa diminta, akan ada minimal kalau nggak seperti itu waluya, itu bahasa Sunda. Waluya, waktunya perlu ayat, waktunya butuh ada. Anak bayaran sekolah alhamdulillah ada, pengen jalan-jalan alhamdulillah ada, pengen mobil kebeli alhamdulillah ada. Minimal itu waluya, jadi nembus langit doanya orang yang takwa. Terakhir, wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Ini endingnya mantep ini. Pengunci ayat ini luar biasa. Siapa yang bertawakal kepada Allah maka beres urusannya, cukup. Ya, makanya saya punya anak udah nih baru 7 OTW 8. Istri saya lagi bunting. Tahu bunting Bu? Hamil, meteng. Pokoknya kalau lihat Abi pengennya meteng. Ya, saya pulang ceramah, Bi nggak mau lihat Abi, ngapa? Takut meteng maning. Hati-hati Bu, muka saya meteng terus ya. Masya Allah ya. Udah. Ya. Orang yang tawakal saja, tawakal bismillah, tawakal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Bakalan Allah beresin urusan kita, urusan rumah tangga beres, urusan anak beres, urusan ekonomi beres, termasuk yang paling penting adalah urusan hati nyaman, adem, ayem, tentrem. Itu yang dicari. Syaratnya apa? Yang pertama takwa. Ya. Ini ada 4 ya. Tapi jangan dihabisin, nanti buat bulan depan. Ngundang mana ya. Kata Imam Sayyidina Ali, apa itu takwa? Hiyal khawfu minal jalil wal amalu bitanzil, ya, wal ridha bil qalil wal istidal liyaumir rahil. Orang takwa itu adalah yaitu al khawfu minal jalil, kudu rasa takut sama Allah yang mulia. Mau nyolong takut ya Allah nggak jadi, Allah maha melihat. Mau berbuat dosa nggak jadi, Allah maha melihat. Makanya orang takwa itu merasa dilihat, merasa didengar, merasa diperhatikan sama Allah. Tuh orang yang takwa. Kudu ada rasa takut sama Allah, takut berbuat dosa, takut meninggalkan perintah Allah, terus jalanin. Ya, itu yang pertama. Wal amalu bitanzil, kita orang takwa itu ngikutin apa kata Allah. Kalau kata Allah berbuat baik akan dapatnya begini, lakukan. Kata Allah jangan begini, jangan. Karena itu bakalan menjadi dampak buruk buat kehidupan kita. Jadi ngikutin apa kata Allah, Al-Quran jadi pedoman kita. Hudan linnas. Siap Bapak Ibu? Ya, jangan apa kata orang. Hidup kalau apa kata orang, hidup kita bakalan susah. Halo. Kalau saya ucapan halo, ngucap jawabnya hai ya. Biar gak ngantuk ya. Saya coba halo. Ya. Kalau saya ngucapin hai halo ya. Hai. Halo hai. Masya Allah. Ya, ngaji pagi-pagi belum sarapan, kiep-kiep. Ya, Masya Allah. Apa tadi Bu?
Terakhir, kiep-kiep. Nah, ya. Wal amalu bitanzil, jangan apa kata orang hidup, apa kata orang siap-siap hidupnya susah. Hidup di Jakarta, ada tetangga yang julid, ada tetangga yang rese, ada tetangga yang nggak seneng, pindah ke kampung. Di kampung dimusuhi, ya, diblerki, ya, dimusuhi macam-macam, pindah tempat lain. Enak nggak begitu? Nggak enak. Nggak enak, hidup itu susah kalau apa kata orang. Jomblo dikatain, ih jomblo, udah 2026, udah mau 2026, udah tahun baru masih jomblo aja. Kalau kita baper jadi sakit. Benar nggak? Iya, kesono mana pasangannya, kesono mana istrinya, kesono mana gandengannya. Itu ngenes banget itu. Iya, saya dulu begitu. Sebelum nikah, teman-teman udah pada nikah, mana kesono mana ditanyain. Oh iya, jangan dirahmati Allah, jangan baper apa kata orang jadi masalah. Iya, kita punya anak, kata orang anak udah punya anak banyak masalah, punya anak sedikit masalah. Ya, nggak punya anak masalah, ada aja masalahnya. Tetapi kita jangan baper apa kata orang. Kalau hidup apa kata orang, siap-siap hidupnya susah. Bener? Iya. Seperti ada kisah yang luar biasa dari, yaitu Luqmanul Hakim sama anaknya. Halo? Ya, masih ada? Masih ada. Ini kata Luqmanul Hakim ketika jalan sama anaknya dengan mengendarai keledai. Jalan satu kampung, anaknya naik di atas keledai. Lewatlah. Kata orang satu kampung itu, apa katanya? Anak kurang ajar. Ya, kok bapaknya nuntun, dia enak-enakan naik keledai. Akhirnya, Pak iki lo wong-wong iki yo ngerasulah ngomelin saya, dibilang anak kurang ajar. Yowes mudun terus piye Pak? Bapak sing munggah, bapak naik, anaknya sing nuntun. Lewat satu perkampungan, jadi omongan mboten? Jadi omongan, iki wong tua keladi gak beres si bapak ini, tua ya, gak ada pikiran anaknya nuntun kok enak-enak numpang. Jadi masalah akhirnya dong bapak jadi masalah mudun ya, kowe naik masalah, bapak mumpak masalah, wis mudun ya wis lah, dituntun aja, dituntun. Bapaknya nggak naik, anaknya nggak naik, dituntun. Kira-kira kalau dengerin orang ngomong jadi masalah mboten? Masalah meneh. Niku bapak kali anak boten enten pikirane, ya lah iku keledai harusnya ditunggangin kok malah mubajir dituntun nih piye. Akhirnya wis piye apa ya, iki wis gak bisa diopromi ya, sampai naik gak iso, aku naik gak iso, dituntun gak iso. Akhirnya piye, ya wis munggah bareng, naik dua-duanya. Kira-kira sampun boten, kira-kira sudah tidak ada perkataan? Masih. Akhirnya naik berdua, anaknya di depan, bapaknya di belakang naik. Induk jalan. Apa kata orang kampung? Bener-bener bapak kali anaknya rodo-rodo kentir, bodoh-bodoh kentir ya. Jadi masalah. Akhirnya kompromi sama anak, wis semuanya salah kalau kata manusia. Wis terakhir belum ada cara lagi. Kamu naik sudah, bapak naik sudah, kita tuntun sudah, kita naik berdua sudah, tetap jadi masalah. Satu lagi Pak, apa? Gotong aja. Gotong aja itu keledai, udah pikul. Kira-kira masih nggak ada masalah? Masih. Walah iki mau gemblung iki. Anak sama bapak kok iku kendaraan kudu dipakai kok malah digendong. Nah, filosofinya apa? Maknanya hidup itu nggak ada sesuatu yang jadi panutan kecuali Al-Quran, kecuali Rasulullah.
Tapi kalau ngikutin apa kata orang, siap-siap susah. Ini susah, ini salah. Yo, ngontrak ya salah, ngontrak terus. Punya rumah ya salah, kurang gede. Ya, punya dagangan ya salah, kok dagang secimit. Punya warung gede ya salah, nyupang. Nah, tuh. Kalau ngikutin apa kata orang, bingung Pak. Ya, saya pakai udeng. Apa enggak ada yang ngomong? Ada. Kalau di Jakarta itu Pak Ustadz kok kayaknya pakai udeng terus, pusing Pak Ustadz. Dikira pusing Pak. Padahal ini sunnah. Nganggo jenggot, ono sing ngomong, is koyo wedhus. Ya. Ya itu lo ben koyo wedhus iki sunah Rasul ben wedhus ben. Kowe sing wedhus. Wedhus gak apa-apa. Jangan baper. Pusing bagian pusing ya pakai jubah. Oh iya aku pakai jubah yo cirene wong meteng cirene wong wadon ben ya gak apa-apa ya santai aja ya kita ikutin apa kata Allah apa kata Rasul bukan apa kata orang. Kalau apa kata orang siap-siap hidupnya susah, kita mau ke sana susah, ke sini susah, kita dengerin apa kata orang ya. Maka hidup ini ikutin jalur apa kata Allah. Wal amalu bitanzil, orang yang beriman itu nurut patut ngikut apa perintah Allah. Waridha bil qalil, yang ketiga adalah ridha dengan yang sedikit. Bapak Ibu dalam nggih. Oh di sini kalau ibu dalam ya. Kalau di Jakarta tuh kalau disebut ibu ya. Siap Bu? Nanti ngidup iya ya. Ibu, ibu-ibu, buya, buaya, buaya mutun. Ya. Yang ketiga adalah ridha bil qalil, ridho dengan yang sedikit. Loh kok ridho yang dengan sedikit? Karena ridho yang banyak itu nggak pakai disuruh. Kalau banyak rezekinya banyak, anaknya banyak, urusannya gampang, ridho Pak Ustadz ya pas. Dong wetenge perutnya itu kenyang, duitnya itu banyak, ridho ya pas. Tapi nek duitnya kurang, ya urusannya lagi mumet, tapi tetap ridho, iku yang dimaksud takwa. Jadi ridho punya suami penghasilan pas-pasan, ridho ya Bu, ridho ya. Punya bini cerewet, ridho Pak pulang dinesuni, pulang diomelin, ridho ya gak apa-apa, nggak usah dibalesin, ridho aja. Dari rezeki, dari apapun kudu ridho. Apalagi ridho bil qalil, ridho dengan yang sedikit. Permasalahan datang, kesulitan datang, ridho itu sudah dari Allah. Yang terakhir wal isti'dad yaumir rahil, orang yang bertakwa itu mempersiapkan hari esok ya. La rahatal badal, nggak ada istirahat hari ini, artinya jangan kelar ibadah di hari ini. Nggak ada istilahnya ngadem dulu, prek dulu ibadah. Lewang-wang hidup, orang hidup itu wajib ibadah. Kalau nggak mau ibadah, yo mati. Yo, kalau ada orang sholat, yo sholat lereno, yo wis tinggal panggil Kiai Khairuddin, berarti harus dibungkus. Ya. Lewang kon sholat kok leren, karena yang nggak sholat itu jenazah mati. Makanya harus persiapan terus. Terakhir ya ada Kiai Yahya dari Cianjur itu selalu berkata begini ya, sholatlah sebelum disolatan, ngajilah sebelum dingajikan, ke masjid sebelum dikemesjidkan. Lah maksudnya digotong, digotong. Nah itu tandanya berarti sudah mau selesai. Sarapannya sudah datang ya, perutnya sudah keroncongan. Terakhir ya, ada eleng-eleng itu lagu Jawa ya, ngapura kalau ada salahnya.
eling-eling sira manungsa jalar istri anom lan tuwa saben dina padha elinga kapan-kapan nopo timbalan salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala taha rasulillah sama-sama salatullah salamullah ala yasin habibillah jujur gale omaku tanpa kloso lali aku ya intinya kita ini bakalan mati. Pakaian yang dipakai kita yang terakhir adalah pakaian putih, penganggon putih yen wis budal orang bisa muli kalau sudah berangkat nggak bisa pulang. Betul apa enggak? Betul. Jujur gale omah gua kalau sudah mati dibungkus kain kapan? Kain apa bu? Kalau di sini namanya kain mori ya, mori. Tapi ibu tahu kain kapan? Nah itu kain mori. Saya mau tanya di sini, bu, pak, kenapa orang yang dibungkus kain putih kalau di Jakarta namanya kain kapan? Kenapa dinamakan kain kapan? Yang bisa jawab ntar saya kasih hadiah. Ya bu, dapat hadiah. Saya doain berangkat umroh. Doain ya. Ya, kalau mau nyampe nanti daftar. Kapan mati bu? Kapan yo? Kapan ya? Makanya kain misteri. Karena auqatuhu waktunya, amkanuhu tempatnya, asbabuhu sebabnya itu menjadi misteri bagi orang meninggal dunia. Kalau sudah dibungkus dibawa kemana bu? Dibawa jujurane omahku tanpa bantal tanpa kloso, dibawa ke rumah gua kuburan tanpa bantal tanpa kloso. Ya, tahu kloso bener ya? Kloso, klasa kalau bahasa Jawa Tengah. Ya bantal klasa, nggak ada alasnya. Ya. Umaira ono lawange turu dewe ono kencane, sudah dibungkus dibawa ke kuburan, tidur sendiri tak ada koncone. Tapi kita tidur di dalam pengen nggak punya konco? Pengen ya? Iya. Kata kubur, ana baitul wahdah, aku adalah rumah kesendirian. Faj'al mu'nisan qira'atul Qur'an, jadikan pendamping, teman, besti. Tahu besti? Kalau ibu itu besti, apa ya besti itu ya? Ya, teman, akrab ya. Makanya orang baca Quran di dunia itu bukan hanya di dunia, sampai di kuburan dia menemani, sebagaimana doa kita, Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina aw fil qabri mu'nisan wa fil qiyamati syafi'a. Dunia menjadi teman kita, di kubur nenteramin kita, di akhirat nolong kita. Maka jangan tinggalkan Al-Quran kalau tidak mau dikubur itu sendirian. Na'udzubillah min dzalik. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan buat kita untuk taubatan nasuha, untuk keluar dari segala permasalahan hidup kita,
diberikan istiqomah dalam ketaatan, diberikan keberkahan dalam kehidupan, rezekinya makin melimpah, urusannya jadi mudah, dan mudah-mudahan Allah rezekikan ke Mekah Al-Mukarramah. Amin ya rabbal alamin. Billahi ta'ala bisyafa'ati Rasulillah biniyatil qabul ijabah wassalamah wal barakah. Al-Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil ayati wa ba'dal mamat. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma aslih dhata bainina, Allahumma alif baina qulubina, Allahumma hdina wa dibina wa dinan nasa jami'a waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma anzil alaina rahmah was sakinata wal hidayah wal riayata wal himayah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hassil maqasidana wa fil lana dhunubana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna ziyaratan ila baitikal mu'azzam wa rasulikal mukarram fi hadzal 'am wa fi kulli 'am bi ahsanil hal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.